Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari suaranya sepertinya sehat semua ya anak ustazah ya. Nah hari ini kita akan melaksanakan kegiatan mentoring Bina Pribadi Islam. Materi kita hari ini adalah mengenai sholat duha. Sholat duha itu ustazah yakin kamu sudah hampir rutin mengerjakannya ya. Karena kalau kita sekolah seperti biasa nih sebelum ada COVID ini kan sebelum mulai belajar kita selalu melaksanakan sholat duha ya. Dan ustazah yakin walaupun belajarnya di rumah aja pasti dikontrol kan sholat duhanya ya. Nah ini kita mau bahas apa ya hikmah sholat duha, bagaimana ya sholat duha itu sebenarnya. Nah, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan doa yang hari ini akan dipimpin oleh Cherry. Yuk, Cherry silakan. Duduk siap. Siap. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih, Cherry. Nah, sebelum Ustazah mulai, Ustazah mau cek dulu nih, apakah semuanya melihat PowerPoint yang Ustazah share? Kalau lihat, acungkan jempol. Nabilah, jempolnya. Oke, apakah semuanya dengar suara Ustazah? Kasih jempol. Kalau dengar oke berarti sudah jelas ya. Biar kita lanjut ya nak ya. Ini adalah slide 1. Yuk siap-siap kalau ada yang mau dicatat boleh ya. Mana tahu ada yang penting yang mau dicatat. Nah ini kita sekarang ke pengertiannya. Apa ya sebenarnya sholat duha itu nih. Coba dibaca dengan suara yang kuat Afifah. Pengertian. Pengertian. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan umat muslim ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta, pukul 7 pagi, hingga menjelang waktu sholat zuhur. Ya, terima kasih Afifah. Nah, itu adalah sholat duha ya. Sholat duha itu adalah salah satu ibadah sunnah umat muslim yang dilakukan selepas sholat subuh. Dia biasanya mataharinya sudah terbit, sudah tinggi. Kalau ukuran orang-orang dahulu kala dia hasta. Satu hasta itu satu tangan gini ya. Pukul 7 pagi sudah boleh dilaksanakan menjelang waktu sholat zuhur ya. Hadis Rasul mengenai sholat duha. Nah, kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, kalau mengerjakan sesuatu itu harus dicek. Apakah yang kita kerjakan ini sudah sesuai dengan hadis Rasul? Ya, apakah sudah memang diperintahkan Allah? Nah, ini ada hadis-hadis mengenai sholat duha. Sebenarnya banyak, anak. Tapi Ustazah cuma pilih 2 aja ya. Yang pertama, coba dibaca dengan suara yang kuat. Ica, boleh? Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis Riwayat riwayat Muslim nomor 20. 720. Terima kasih. Yang satu lagi Afifah, coba baca yang satu lagi. Mewasiatkan aku 3 perkara. Puasa 3 hari di setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Dari 2 hadis ini sudah dapat kita simpulkan ya kalau sholat duha itu adalah salah satu ibadah sunnah yang kalau kita kerjakan itu banyak manfaatnya ya. Yang pertama tadi yang dibaca Ica. Dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat.
Kalau kita sudah sholat duha, kita sudah bertasbih, bertahmid, dan bertahlil serta bertakbir kepada Allah. Lalu yang kedua, kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan aku 3 perkara. Puasa 3 hari di setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur ya. Kita lanjut. Nah, slide selanjutnya ini adalah mengenai jumlah rakaat sholat duha, ya. Boleh 2 rakaat atau 4 rakaat sampai tidak terbatas. Seperti ada hadis Rasulullah, Mu'azah pernah menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha berapa jumlah rakaat sholat duha yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Aisyah menjawab 4 rakaat dan beliau tambahkan sesuka beliau. Sekarang Ustazah tanya nih sama Cherry. Silakan hidupkan mikrofonnya Cherry. Kalau Cherry sholat duha biasanya berapa rakaat, Nak? 2. 2, boleh. Terima kasih Cherry. Kalau Ica, berapa rakaat Ica? 2, Ustazah. 2. Kalau Afifah, silakan hidupkan mikrofonnya Afifah. Afifah, kalau sholat duha berapa rakaat, Nak? 2. 2. Nabila berapa? 2 juga, Ustazah. Oh, nggak apa-apa ya. Tapi nanti kalau ada waktu lebih luang, boleh dicoba loh 4 rakaat ya, Nak. Lebih baik ya. Kita sambung slide selanjutnya. Nih ada hikmah sholat duha. Yang pertama, pahalanya seperti bersedekah. Kalau mau dicatat silahkan ya, Nak ya. Pahalanya seperti bersedekah, lalu dicukupkan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, meraih keuntungan yang lebih cepat, gitu ya. Yang keempat, diganjar rumah di surga. Nanti dikasih rumah loh, Nak, sama Allah di surga, dibangunkan rumah. Kalau kamu itu rajin sholat duha, tapi rajin sholat duha, sholat wajibnya juga enggak boleh tinggal ya. Yang wajib dulu yang dikerjakan, jangan sholat duhanya rajin sekali. Sholat wajibnya bolong-bolong, jangan. Sholat wajibnya dulu yang dituntaskan, baru sholat sunnahnya dan ibadah-ibadah sunnah yang lain dilakukan ya, Nak ya. Lanjut, nah ini Anas bin Malik yang mendengar bahwa Rasulullah bersabda, siapa saja yang sholat duha 12 rakaat loh, Nak, Allah akan membuat untuknya sebuah istana yang terbuat dari emas di surga. Masya Allah. Ini masih hikmah nih. Hikmah sholat duha yang selanjutnya ini, nah mendapatkan pahala haji dan umroh. Ini ada juga hadisnya. Ustazah baca ya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah itu bersabda, siapa yang mengerjakan sholat fajar berjamaah, kemudian itu dia menunggu sampai terbit matahari. Maksudnya menunggu tuh dia enggak tidur, Nak. Habis sholat subuh ya kan, baca Quran lah dia. Dia enggak tidur, baru sholat duha. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Mantap sekali. Menggugurkan dosa. Ya, ada juga nih hadisnya nih. Nih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Dibuatkan pintu khusus di surga. Masya Allah, kalau rajin sholat duha tidak pernah tinggal. Mantap sekali nih sholat duha nih. Lanjut ya. Nah, ini penutup. Nih, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah amalan yang kontinu, walaupun itu sedikit. Nah, ini penutup kita pada hari ini. Coba Ustazah mau cek terlebih dahulu sebelum kita tutup. Ustazah mau cek hafalan surat Ad-Duhanya. Ready? Bismillahirrohmanirrohim. Mikrofonnya silakan dihidupkan semuanya. 1 orang, 1 ayat. Ustazah yang buka ta'awuz basmalahnya dari Ustazah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabilah. Wadduha. Ica. Walaili iza saja. Cherry. Ma wadda'aka rabbuka wa ma khala. Viva. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik, Ananda Mentoring Ustazah. Kita tutup materi mentoring kita hari ini dengan membaca doa.
penutup majelis. Silahkan dipimpin Afifah. Semua bersiap. Siap. Sikap berdoa. Tangan Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pekan depan ya. Sehat-sehat ya, Nak. Dadah.